Tidak terasa hari ini kita justru telah terdampar di detik-detik akhir Bu ya. Tahun 2024 yang sebentar lagi akan mencicipi detik-detik indah di tahun 2025. Apa sih yang mau dibanggakan dari pergantian tahun? Ya, hidup kita kan kayak bulan. Ibu tahu bulan? Istrinya Ahmad Dhani, Bulan Jamila. Ya. Bulan itu awalnya kecil. Tanggal 5 tambah besar. Tanggal 10 lebih besar. Tanggal 15 sempurna. 20 tambah besar Bu. Ini bisa ngomong gak ini? Tambah kecil. Tanggal 25 lebih kecil. Tanggal 30 habis tak tersisa. Nah sama tuh kayak kita tuh. Awalnya kecil, ya lemah. Ya, anak manusia itu lemah sekali Bu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Oh iya, ini muhasabah ya. Jangan tersinggung. Mohon maaf ibu-ibu, anak-anak kita jalan umur berapa rata-rata Bu? 2 tahun. Oh, setahun. Baik. Jadi butuh 1 tahun ya. Anak-anak baru bisa jalan. Mohon maaf, anaknya monyet. Itu 3 hari udah gelantungan di atas pohon. Kebayang gak kalau anak ibu 3 hari di atas pohon, mama gitu ya. Coba Masya Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, anak kecil minum begini nih basi dikit aja perutnya kembung. Itu anaknya curut tinggal digot, sehat-sehat aja. Gemoy lagi badannya Bu. Ya Bu. Mohon maaf, ini segini banyaknya yang bisa renang, saya gak yakin setengah. Pasti nggak semuanya bisa renang. Anaknya ikan, lahir brojol langsung renang Bu. Ya, jadi manusia itu diciptakan Tuhan dalam kondisi lemah. Nah nanti makin gede nih, makin kuat, makin gede, makin kuat. Puncaknya di umur berapa tuh? Umur 40. Manusia itu puncaknya 40 Bu. Nah yang udah di atas 40 udah mulai turun tuh. Udah mulai terasa 50 tahun asam uratnya mulai muncul. 55 tekanan tidak teratur. 60 stroke. 65 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan nyumpahin, ini doa, ini bukan doa, ini tuh muhasabah gitu loh Bu. Susah banget sih ngejelasin ibu-ibu ini, Masya Allah. Ibu ini diajak muhasabah, merenung gitu loh. Manusia tuh akhirnya nanti ujung-ujungnya makin lemah lagi. Ya beda saya ceramah depan mbak-mbak tadi, Masya Allah, semangatnya nenek-nenek diceramahin gak nyambung. Jadi ibu tuh kan ngantuk kan. Jadi artinya berangkat dari situ ibu-ibu. Nah kita ini lagi turun nih. Maka bertambahnya tahun, maksud Ustadz, itu tidak memberi satu efek apapun selain apa Bu? Menunjukkan berkurangnya perjalanan hidup kita di muka bumi yang fana ini, yang artinya lambat laun kita akan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebodohan yang kita lakukan di muka bumi yang fana ini. Nah itu konsep muhasabahnya begitu. Makanya kenapa pergantian tahun di Islam tidak dirayakan dengan hura-hura. Ngeri kan kalau orang di luar sana bakar jagung, bakar ayam, bakar rumah sembarangan aja Ibu. Ya Bu. Orang semangat luar biasa. Kenapa jamaah? Karena dia nggak tahu esensinya pergantian tahun itu justru menunjukkan berkurangnya perjalanan hidup kita di muka bumi. Bisa jadi yang teriaknya paling kenceng, yang bomnya itu paling mantap, merconnya itu Bu, bisa jadi orang itulah yang akan mati di tahun 2025. Jadi kita itu lagi mentertawakan detik-detik kematian kita sendiri. Orang cerdas, orang Islam yang cerdas, teman-teman yang berbahagia, tahu bahwa pergantian tahun itu bukan untuk itu, tapi untuk muhasabah diri. Betapa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa
yang dimasukkan Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, maka itu adalah orang-orang yang beruntung. Makanya mohon maaf Bu ya, kematian ini barang pasti. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan detik-detik yang tersisa ini untuk kebaikan. Sebelum datang penyesalan Bu, digambarkan di Quran, Rabbi, Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai saja Kau berikan aku kesempatan sebentar aja ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan menjadi orang yang rajin bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Bu, jadi orang nyesel tuh. Apa jawaban Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak pernah memberikan kesempatan jika telah datang waktu yang ditetapkan. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Ada seorang raja, Bu. Raja ini raja yang adil. Tiap malam dia kontrol rakyatnya gitu, Bu. Memperhatikan apakah rakyatnya baik-baik aja, apakah PDAM-nya mati atau tidak. Itu diperhatiin ke bawah. Ini di kerajaan loh, bukan di Balikpapan loh ya. Jadi Masya Allah, apakah nyalanya cuman pas dekat-dekat pilkada saja, misal contoh gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, Ibu, nah diperhatiin tuh, luar biasa. Ternyata ketemu seorang nenek-nenek tua, lagi ngobrol sama cucunya. Nah, nenek sudah tua, nenek nggak bisa lagi cari duit. Kamu nanti yang kerja besok pagi ya. Iya Nek. Si raja nggak tega Bu. Akhirnya kata raja, pengawal, siap Tuan, kamu bekap dia, nanti kamu gotong ke kerajaan, jadikan dia raja 1 hari, jangan sampai dia sadar dan neneknya pun tidak boleh tahu. Siap Tuan. Akhirnya rajanya memerintahkan anak ini dibekap Bu. Dipindahkan ke kerajaan, tidur di kamarnya raja, makan makanan raja. Dia kaget, aku ini orang biasa. Tidak, kamu tuh tuan raja. Ya karena dipaksa tuan raja, dia maulah. Apa yang terjadi Bu? Akhirnya Masya Allah, ibu-ibu dia menikmati. Di sisi lain, ibu neneknya tadi bangun, mana cucuku kok nggak ada. Karena dia lapar, dia keluar cari makan. Ngelamar kerja, ngelamar sana, ngelamar sini nggak diterima. Namanya juga nenek-nenek. Emang BKV mau terima nenek-nenek? Ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, ditolak sana sini, neneknya ingat, aha, aku kan punya raja yang adil. Kenapa tidak minta tuan raja saja? Datanglah dia ke kerajaan. Tuan raja bilang sama tuan raja, aku nenek-nenek minta tolong ya, beri aku makanan. Kata si pengawal, ntar dulu, tuan raja di dalam lagi istirahat. Saya masuk ya, nenek tunggu sini. Masuk dia ke dalam. Ini si cucu nggak sadar kalau yang minta ini sebenarnya siapa? Neneknya sendiri. Dan neneknya juga nggak sadar kalau yang jadi raja hari itu tuh adalah cucunya sendiri. Akhirnya kata pengawal, Nek sebentar Nek, kalau Tuhan di luar ada nenek-nenek, dikasih makanan? Kata, ya kasih 1 karung beras. Pergi sudah, malamnya dibekap lagi Bu sesuai perjanjian, digotong ke rumahnya tanpa dia sadari. Keesokan harinya neneknya datang, Nak bangun Nak. Astagfirullah Nek, aku ada di mana lagi nih? Ih, ada di rumahmu lah. Nek, tapi kemarin aku tuh raja Nek. Kata neneknya raja dari Hong Kong. Ini nenek gaul nih ceritanya. Tak mungkin lah. Nah, kamu tuh orang miskin. Halo, jangan hamil. Pas keluar dia ngeliat ada beras. Nenek dapat beras dari mana? Dari raja lah. Kamu dimintain, gak ada. Untung nenek ingat kita punya raja yang baik. Nenek mintanya kapan? Siang hari. Ya Allah Nek, itu yang jadi raja waktu itu saya. Tahu nenek yang minta saya beri 1 karung emas Nek, ngapain ngasih 1 karung beras? Iya, menyesal dia. Baru sadar ternyata ini kerjaannya Tuan Raja. Datang dia, Tuan berikan kesempatan aku untuk jadi raja walaupun 1 hari. Kata Tuan Raja, nggak bisa. Sejam aja Tuan, nggak bisa. 1 menit aja Tuan, nggak bisa. Maka anak ini pulang dengan penuh penyesalan. Kenapa dia tidak memanfaatkan kesempatan ketika ia menjadi raja? Bu, ceritanya bagus nggak? Bagus, orang bohong-bohongan kok ya? Cerita ini bohong-bohongan Bu. Cerita ini adalah replika kehidupan saya, Anda,
kita semua hari ini, kita semua adalah raja. Ibu raja, bapak raja. Mau berzina, berzinalah. Mau berjudi, berjudilah. Bebas. Tapi ingat, kita jadi raja cuma 1 hari. Besok kita kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya, raja yang sebenarnya. Pada saat itulah ibu berkata, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, andai saja kau berikan kesempatan aku jadi raja 1 hari aja ya Allah, fa asaddaq wa akum minas salihin. Aku akan berjanji bersedekah dan berjanji menjadi orang yang salih. Ya, maka ayo memanfaatkan umur. Kita semua nggak ada yang tahu kapan kita akan mati. Tahun 2005 disambut dengan semangat, silakan, tapi jangan berlebihan apalagi mengandung perbuatan kemaksiatan. Karena hakikat pergantian tahun menunjukkan berkurangnya perjalanan hidup kita di muka bumi yang fana ini. Artinya lambat laun kita akan meninggalkan dunia ini untuk berhadapan dengan Allah. Maka yang terpenting adalah memanfaatkan waktu yang tersisa untuk kebaikan.